Kaki sering kesemutan, terasa berat, atau lutut mulai nyeri saat berdiri. Berhenti dulu minum obat, karena 70% lansia yang minum obat kesemutan atau nyeri lutut selama ini tidak mendapatkan hasil apa-apa. Masalahnya bukan karena usia, bukan juga karena saraf atau sendi rusak total, tetapi karena tubuh kekurangan zat gizi penting yang seharusnya memberi tenaga dan melumasi sendi. Saya, Dr. Budi Hartono, sudah 30 tahun menangani pasien lansia di seluruh Indonesia. Dan saya melihat satu hal yang pasti. Begitu asupan nutrisinya diperbaiki, kesemutan berkurang, lutut tidak kaku lagi, kaki terasa ringan, dan mereka bisa berjalan tanpa takut jatuh atau nyeri setiap langkahnya. Tanpa obat mahal, tanpa terapi rumit. Hari ini saya akan tunjukkan 6 makanan sederhana di dapur Anda sendiri yang bisa memperbaiki saraf, memperkuat otot, melumasi sendi, dan melancarkan aliran darah. Semuanya mudah ditemukan, murah, dan bisa Anda mulai dari sekarang. Tidak perlu hafal teori. Saya akan jelaskan langsung makanan apa yang dibutuhkan, berapa sering dikonsumsi, dan hasil nyata yang biasanya terasa dalam 3 minggu pertama. Kalau Anda ingin kaki kuat, lutut tidak sakit, dan bisa tidur nyenyak tanpa kesemutan, tonton video ini sampai selesai. Di akhir, saya akan bagikan pola makan 7 hari yang sudah membantu ratusan lansia kembali bergerak ringan dan bahagia. Banyak orang tua panik saat kaki mulai kesemutan atau lutut terasa kaku. Langsung berpikir ini penyakit saraf atau tanda penuaan. Padahal tidak selalu begitu. Kesemutan, kaki, berat, atau lutut nyeri adalah sinyal tubuh meminta bantuan. Tubuh sedang kekurangan zat gizi penting seperti vitamin B12, zat besi, dan magnesium yang berfungsi menjaga saraf tetap aktif, otot kuat, dan sendi lentur. Bayangkan saraf Anda seperti kabel listrik. Jika kabelnya kering atau lapisan pelindungnya rusak, sinyal jadi terputus-putus. Itulah sebabnya kaki terasa kesemutan, seperti ditusuk jarum, atau kadang mati rasa. Begitu nutrisi terpenuhi, kabel itu tersambung lagi, sinyal lancar, dan kaki kembali terasa normal. Banyak pasien saya dulu hanya fokus pada obat. Begitu obat habis, gejala muncul lagi, karena yang rusak bukan sistem sarafnya, melainkan bahan bakar tubuhnya yang habis. Setelah diberi asupan yang benar, seperti sayur hijau, ikan, tempe, dan kacang hijau, mereka mulai membaik tanpa perlu obat penghilang rasa. Saya selalu bilang, kesemutan bukan penyakit yang harus ditakuti. Itu hanya alarm lembut dari tubuh. Tanda bahwa Anda perlu memperhatikan asupan harian. Jadi, kalau Anda mulai sering kesemutan, kaki berat, atau lutut nyeri, jangan buru-buru cari obat. Dengarkan dulu tubuh Anda, karena selama sinyal itu masih ada, tubuh masih bisa diperbaiki, dan Anda masih bisa pulih alami. Kesemutan dan lutut nyeri bukan datang tiba-tiba. Itu terjadi perlahan karena tubuh mulai kekurangan zat gizi yang seharusnya memberi tenaga pada saraf, otot, dan sendi. Pada usia di atas 55 tahun, kemampuan tubuh menyerap vitamin menurun. Makan banyak pun belum tentu nutrisinya terserap sempurna. Akibatnya, tubuh kehilangan vitamin B12, zat besi, magnesium, dan omega 3. Padahal, 4 zat ini adalah bahan utama yang membuat saraf bisa mengirim sinyal dengan lancar dan otot bekerja tanpa gemetar. Kalau kekurangan B12 dan zat besi, saraf seperti kehilangan pelindungnya. Kaki jadi mudah kesemutan, terasa berat, atau kaku setiap bangun pagi. Kalau kurang magnesium, otot cepat lelah, dan lutut mulai terasa nyeri saat berdiri lama. Jika aliran darah tersumbat karena lemak, sendi pun kehilangan pelumas alami dan terasa kering. Inilah yang sering membuat banyak lansia salah paham. Mereka kira sakitnya karena usia, padahal sebenarnya karena kekurangan zat yang bisa diperbaiki lewat makanan. Setiap kali pasien datang,
Saya selalu bertanya sederhana, "Bapak, makan sayur hijau berapa kali seminggu? Masih makan ikan?" Sebagian besar menjawab, "Jarang, Dok." Itulah awal dari semua masalah. Kabar baiknya, semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh itu bisa diperoleh dari bahan sederhana di dapur, bukan dari obat mahal. Dan ketika tubuh mulai mendapat nutrisi yang tepat, hasilnya sering terlihat hanya dalam beberapa minggu. Kalau tubuh kekurangan nutrisi, obat tidak akan banyak membantu. Yang dibutuhkan bukan pil baru, tapi makanan yang memberi kekuatan dari dalam. Dan kabar baiknya, semua bahan itu ada di dapur Anda sendiri. Pertama, bayam. Sayur hijau ini kaya vitamin B12, zat besi, dan folat. Ketiganya membantu memperbaiki saraf tepi dan menambah darah. Makan bayam 3 kali seminggu bisa membuat kaki tidak cepat kesemutan. Kedua, ikan kembung. Ikan lokal murah ini kaya omega 3 dan vitamin D. Kandungan ini membantu melancarkan aliran darah ke kaki dan sendi, mencegah lutut kaku, dan mengurangi rasa berat di betis. Ketiga, tempe. Tempe bukan cuma lauk murah, tapi sumber vitamin B kompleks dan protein nabati. Ia menyehatkan usus, memperkuat saraf, dan membuat tubuh lebih bertenaga tanpa menaikkan asam urat. Keempat, pisang. Buah sederhana ini tinggi kalium, yang menjaga komunikasi antara otak, saraf, dan otot tetap lancar. Kalium juga mencegah kaki kram dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kelima, kacang hijau. Kaya magnesium dan zat besi membantu otot tetap kuat dan tidak cepat lelah. Satu mangkuk bubur kacang hijau sore hari bisa menggantikan suplemen mahal. Keenam, kunyit. Rempah ini mengandung kurkumin yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Kunyit membantu mengurangi peradangan pada saraf dan sendi lutut, membuat tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa ringan keesokan harinya. 6 bahan ini saling melengkapi. Bayam dan tempe memperbaiki saraf, ikan dan kacang hijau memperkuat otot, pisang dan kunyit menjaga keseimbangan dan kelenturan sendi. Cukup dari dapur sendiri, tanpa obat kimia. Saya tidak mau Anda hanya percaya kata-kata saya. Izinkan saya ceritakan 3 pasien yang membuktikan sendiri perubahan ini. Pak Bambang, 65 tahun, Yogyakarta. Dulu setiap duduk lama, kakinya kesemutan dan berat melangkah. Sudah coba berbagai obat saraf, tapi hasilnya sebentar. Setelah rutin makan bayam, tempe, dan ikan kembung selama 3 minggu, beliau datang lagi sambil tersenyum. "Dok, sekarang saya bisa jalan keliling kampung tanpa berhenti. Kesemutan hilang, lutut tidak lagi nyeri." Bu Marni, 68 tahun, Makassar. Beliau takut salat tarawih karena sering lutut kaku dan betis gemetar. Saya sarankan bubur kacang hijau sore hari dan kunyit asam sebelum tidur. 2 bulan kemudian, beliau bilang, "Saya sudah bisa berdiri lama, bahkan ikut senam lansia. Tidur lebih nyenyak, bangun pagi kaki terasa ringan." Pak Ahmad, 75 tahun, Aceh. Dulu sulit sujud karena kaki sering mati rasa. Beliau mengikuti pola makan 6 bahan ini selama 3 bulan. Sekarang beliau berkata, "Saya bisa sujud lama lagi, Dok. Rasanya luar biasa. Tidak ada lagi rasa berat di lutut. Tidak perlu tongkat saat berjalan." 3 orang ini berbeda usia, berbeda daerah, tapi semuanya sembuh bukan karena obat, melainkan karena konsisten memberi nutrisi yang tepat. Saya melihat sendiri wajah mereka berubah, dari lesu menjadi cerah, dari takut berjalan menjadi percaya diri, dan hal yang sama bisa terjadi pada Anda. Untuk hasil nyata, bukan teori, kuncinya hanya satu: konsisten. Tubuh tidak butuh makanan mahal, tapi butuh keteraturan. Berikut pola makan 7 hari yang paling mudah diikuti, sudah saya berikan ke ratusan pasien dengan hasil luar biasa. Senin, pagi, tumis bayam dengan bawang putih,
telur rebus, siang. Ikan kembung bakar, nasi hangat, sayur bening. Malam, segelas jamu kunyit asam hangat sebelum tidur. Selasa. Pagi, tempe goreng tipis, nasi merah. Siang, pisang rebus satu buah setelah makan. Sore, bubur kacang hijau hangat tanpa gula berlebih. Rabu, ulangi menu Senin. Hari ini fokus memperbaiki saraf dan melancarkan darah. Minum air putih cukup, hindari gorengan. Kamis, ulangi pola Selasa. Hari ini fokus memperkuat otot dan menjaga energi. Jika lutut nyeri, tambahkan kunyit sedikit ke dalam makanan. Jumat, pagi, tumis bayam, telan tempe. Siang, ikan kembung kukus. Malam, kunyit asam hangat, lalu peregangan ringan 5 menit. Sabtu, pagi, pisang rebus dan tempe bakar. Siang, bubur kacang hijau. Sore, camilan kecil buah pepaya untuk melancarkan pencernaan. Minggu, hari bebas, pilih kombinasi favorit Anda dari 6 makanan ini. Bisa buat minuman Smooth Power, campuran bayam segar, pisang, kunyit bubuk, dan air kelapa muda. Segar, alami, dan menguatkan tubuh dari dalam. Saya selalu katakan kepada pasien, lebih baik sedikit tapi setiap hari, daripada banyak sekali lalu berhenti seminggu kemudian. 3 minggu rutin, tubuh biasanya sudah terasa lebih ringan, lutut tidak nyeri, dan tidur lebih nyenyak. Meskipun semua makanan tadi alami dan aman, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasilnya maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru. Pertama, bagi yang sedang minum obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin, jangan konsumsi kunyit terlalu banyak. Cukup setengah sendok teh bubuk kunyit per hari. Kunyit memang bagus untuk saraf dan sendi, tapi dalam jumlah besar bisa membuat darah terlalu encer. Kedua, bagi penderita diabetes. Pisang boleh, tapi batasi 2 buah kecil per hari. Pilih pisang rebus atau kukus, jangan pisang goreng karena tepung dan minyaknya bisa menaikkan kadar gula darah dan memberatkan pankreas. Ketiga, bagi yang punya asam lambung tinggi atau maag. Kunyit tetap boleh, tapi minum setelah makan, bukan saat perut kosong. Campur dengan sedikit madu atau minyak kelapa supaya lebih lembut di lambung. Keempat, hindari menggoreng terlalu kering. Minyak panas bisa merusak vitamin penting dalam bayam, tempe, dan ikan. Lebih baik dikukus, dibakar, atau ditumis sebentar saja. Kelima, jangan berlebihan. Tubuh tidak butuh makanan sehat dalam jumlah banyak, tapi butuh keteraturan. Cukup konsumsi bergantian sesuai pola 7 hari. Terakhir, dengarkan tubuh Anda. Kalau merasa tidak nyaman setelah makan sesuatu, hentikan dulu dan amati. Tubuh selalu memberi sinyal. Kalau Anda mendengarkannya dengan sabar, tubuh akan memberi balasan yang baik. Intinya, makan secukupnya, teratur, dan sesuai kondisi masing-masing. Dengan cara sederhana ini, Anda bisa sehat tanpa efek samping. Banyak orang datang ke saya dengan wajah lelah dan suara pasrah. Dok, umur saya sudah tua, wajar kalau sakit-sakitan. Tapi saya selalu jawab hal yang sama. Tidak ada kata terlambat untuk sehat. Tubuh manusia luar biasa. Meskipun sudah berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, selama Anda masih bisa makan, tersenyum, dan bergerak sedikit, berarti tubuh Anda masih mau berjuang. Kesemutan, lutut nyeri, atau kaki lemah bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa tubuh masih memberi kesempatan untuk diperbaiki. Dan dengan 6 makanan sederhana ini, saya sudah melihat banyak orang kembali aktif, bahkan ikut senam, berkebun, dan jalan bersama cucu mereka lagi. Kuncinya bukan di obat, tapi di niat. Setiap kali Anda makan bayam, minum kunyit, atau menyuap bubur kacang hijau, ucapkan dalam hati, saya sedang memperbaiki tubuh saya. Saya layak sehat.
Kalimat sederhana itu bisa menjadi obat bagi semangat Anda. Mulailah hari ini, tidak perlu menunggu sempurna. Pilih 3 dari 6 makanan ini dan lakukan rutin 30 hari ke depan. Catat perubahan yang Anda rasakan. 2 minggu lagi, kaki biasanya mulai terasa ringan, lutut tidak sakit, dan tidur lebih nyenyak. Kalau sudah terasa manfaatnya, bagikan cerita Anda. Cerita Anda bisa jadi semangat bagi ribuan orang lain yang masih ragu memulai. Ingat, sehat bukan keajaiban, tapi kebiasaan. Tubuh akan mengikuti pikiran Anda. Kalau Anda yakin bisa sehat, tubuh akan membuktikannya. Sekarang Anda sudah tahu, kesemutan, kaki lemah, dan lutut nyeri bukan karena usia, melainkan karena tubuh kekurangan gizi yang bisa diperbaiki lewat makanan alami. 6 bahan sederhana: bayam, ikan kembung, tempe, pisang, kacang hijau, dan kunyit. Bukan sekadar makanan, tetapi obat alami yang menghidupkan kembali saraf, otot, dan sendi. Saya sudah melihat ratusan pasien pulih hanya dengan disiplin menjalankan pola makan ini. Tidak ada yang ajaib di sini. Yang membuat tubuh sembuh adalah keteraturan kecil setiap hari. 1 piring sayur, 1 gelas kunyit hangat, 1 mangkuk bubur kacang hijau. Semuanya sederhana, tapi bila dilakukan dengan niat, hasilnya luar biasa. Mulailah dari apa yang ada di dapur Anda. Tidak perlu menunggu punya semuanya. Yang penting adalah mulai hari ini. Tubuh Anda sudah menemani Anda puluhan tahun. Sekarang giliran Anda merawatnya dengan cara yang benar. Kalau video ini membantu, bagikan kepada teman atau keluarga seusia Anda. Bisa jadi, langkah kecil Anda hari ini menyelamatkan kesehatan orang lain besok. Saya, Dr. Budi Hartono, percaya, sehat bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Jangan menunggu sakit baru peduli. Rawatlah tubuh sekarang agar Anda bisa menikmati hari-hari tua dengan kaki kuat, lutut lentur, dan senyum yang ringan setiap pagi. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus semangat menjaga tubuh yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.